Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan atau kajian kitab Al-Yaqutun Nafis, dan kita sudah sampai di pembahasan wasailut taharati wa maqasiduha. Wasailut taharati, perantara-perantara untuk bersuci, wa maqasiduha, dan maksud-maksud untuk bersuci. Jadi kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diantara maksud kenapa kita harus bersuci. Dan ketika kita hendak ingin melaksanakan sholat, kita disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maka dalam keadaan kita ingin sholat, maka kita harus bersuci. Kita bersuci apa saja perantara atau media yang kita pakai, diantaranya adalah air. Dan di sini kita akan membahas tentang apa saja alat atau perantara yang dipakai ketika kita bersuci, dan apa saja tujuan-tujuan kita bersuci. Lit-taharati arba'u wasaila wa arba'atu maqasid. Lit-taharati, dimiliki bersuci, arba'u wasail, ada 4 wasilah, 4 media, wa arba'atu maqasid, dan mempunyai 4 maksud, 4 tujuan. Jadi dalam bersuci itu ada 4 media, ada 4 perantara yang dipakai, dan juga ada 4 maksud atau tujuan yang dituju. Fal wasailu hiyal ma'u, fal wasail, maka perantara-perantara atau media-media bersuci, hiya, yaitu alma, yang pertama adalah air, wat turab, dan yang kedua adalah debu, wad dabir, dan yang nomor 3 adalah alat untuk menyamak, wa hajarul istinja'i, dan yang nomor 4 adalah batu yang dipakai dalam istinja. Jadi ini merupakan media-media yang dipakai ketika kita bersuci, yaitu air. Kemudian yang kedua adalah debu, orang itu bisa bersuci dengan debu. Atau yang ketiga, bisa bersuci dengan alat yang dipakai untuk menyamak, dan ini posisinya lain, yaitu digunakan pada kulit-kulit yang ingin disucikan. Kemudian yang ketiga adalah batu istinja, dan kita akan terangkan satu persatu dari yang 4 tadi. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan, dan ini air karena merupakan bagian dari media yang digunakan dalam bersuci, kita harus pahami terlebih dahulu akan air yang bisa digunakan untuk bersuci, karena tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Wa innama yutahhirul ma', dan sungguhnya air, yutahhiru, mensucikan, al-ma'u, apa air itu, idza kana, apabila air itu mutlaqan, yaitu air mutlak. Jadi air bisa dikatakan bisa mensucikan yang lain apabila air itu air mutlak. Apa artinya air mutlak?
yaitu air yang terlepas dari batasan-batasan tertentu. Jadi kita bisa definisikan air mutlak terhadap dua bagian. Yang pertama, air yang tidak mempunyai batasan sama sekali. Seperti contohnya air sumur. Ya. Kalau kita ambil air dari sumur misalkan ya, atau air kalau kita beli air kemasan, botol ataupun gelasan misalkan. Maka apakah kita bisa mengatakan itu air? Bisa. Tanpa harus menyebutkan batasan-batasan yang lain. Kalau misalkan kita ambil air dari sumur 1 gelas, lalu air 1 gelas tadi kita katakan ini air, itu boleh. Dan bisa kita katakan itu air tanpa harus menyebutkan batasan-batasan yang lain seperti sumur, seperti gelas, seperti botol, air botol. Jadi itu ada batasan botol, ada batasan gelas, dan juga ada batasan sumur. Jadi kita bisa mengatakan air begitu saja tanpa harus menyebutkan sumur ataupun gelas ataupun yang lain. Atau air mutlak bisa dikatakan air yang ada qaidnya, ada batasannya tapi tidak harus. Dalam artian tidak harus tersebut, kita bisa memisahkan nama air dengan nama batasan tersebut. Seperti contohnya air hujan misalkan ya, air hujan. Jadi di sana ada air, ada hujan. Bisa gak kita pisah antara air dan hujan? Bisa. Kita bisa mengatakan langsung ini air tanpa harus menyebutkan itu hujan. Jadi apabila air ini bisa mutlak, bisa dikatakan namanya dengan tunggal, dengan sendirinya, atau air tersebut bisa terlepas dari qaid atau batasan yang ada, kita namakan air itu air mutlak. Beda halnya dengan air semangka, air kelapa. Antara air dan kelapa kita tidak bisa misah antara keduanya. Kita harus menyebutkan kelapanya. Kalau kelapa tidak disebutkan, maka akan menjadi air dan itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Andai kata Anda ingin membeli air kelapa, lalu menyuruh orang lain untuk beli air kelapa, apakah bisa Anda mengatakan air begitu saja tanpa harus menyebutkan kelapa? Otomatis Anda tidak akan bisa mendapatkan air kelapa kalau Anda mengatakan belikan saya air. Kenapa? Karena kelapa, nama kelapa di sini itu merupakan batasan yang wajib disebutkan. Apabila tidak disebutkan, niscaya orang tersebut yang disuruh untuk beli air kelapa pastinya akan membeli air. Beda halnya kalau kita menyuruh mereka untuk beli air mutlak. Kalau beli air mutlak, maka cukuplah kita menyuruh mereka dengan mengatakan belikan saya air. Otomatis orang tersebut yang disuruh bisa saja membeli air sumur atau air yang lain yang suci, atau bisa beli air botol atau air gelas, air yang itu murni dan bisa kita katakan itu air. Beda halnya dengan kita menyuruh mereka untuk beli air semangka, air kelapa dan semacamnya, otomatis mereka akan membeli air ketika kita tidak menyebutkan nama semangka dan nama kelapa. Jadi ini artinya mutlak. Apabila air itu bisa terlepas dari batasannya atau batasan tersebut itu tidak harus diucapkan, maka air itu dikatakan air mutlak. Sehingga air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu hanya air mutlak. Kalau air itu tidak mutlak dalam artian batasan itu harus disebutkan, kalau disebutkan maka akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka air itu tidak bisa kita gunakan
untuk bersuci, maka kita tidak bisa bersuci menggunakan air kelapa, kita tidak bisa bersuci menggunakan air semangka dan air-air yang mempunyai batasan yang wajib disebutkan yang lain. Jadi di sini beliau musannif mengatakan wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan wat turabu idza kana khalisan. Wat turabu, dan debu, idza kana apabila debu tersebut khalisan yaitu murni, ya, tidak bercampur dengan yang lain. Ghairu musta'malin, dan juga debu yang kita pakai untuk bertayamum itu juga diantaranya syaratnya yang pertama itu harus murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua harus tidak mustakmal, tidak dipakai orang sebelumnya. Apabila debu tersebut sudah dipakai sebelumnya, maka debu tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Waddabihu idza kana hirrifan. Waddabihu, dan alat penyamak, ya, idza kana hirrifan apabila dabir tersebut hirrif, yaitu tajam, ya, berbau tajam atau bendanya itu tajam, tapi dalam artian tajam ini bukan tajam besi tapi bersifat tajam, yang bisa yanzi'u fadalatil jildi, yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kulit, ya, karena dabir ini digunakan untuk menyamak kulit, dan bisa membersihkan kulit. Yanzi'u fadalatil jildi wa unfunatahu, dan kebusukan-kebusukan yang ada pada kulit, ya, kal qaradhi, seperti daun, ya, daun ini semacam daun tapi bisa digunakan untuk menyamak. Wa dzarqit tayri, dan juga seperti kotoran burung, ya, karena kotoran burung ini sifatnya tajam juga baunya, ini juga bahannya juga. Jadi dzarqit tayr ini walaupun najis tapi bisa digunakan untuk mensucikan kulit bangkai. Wa hajarul istinja, dan juga hajarul istinja atau batu istinja bisa digunakan untuk bersuci idza kana apabila batu istinja ini tahiran, yang pertama itu suci. Bedanya kalau najis. Jadi kalau najis maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Kemudian yang kedua, qali'an, yang bisa menghilangkan kotoran. Ya, qali'an yang bisa menghilangkan kotoran. Apabila tidak bisa menghilangkan kotoran karena sangat halus misalkan, atau pecah-pecah misalkan seperti debu, ya, sudah menjadi pecah batunya, maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, jadi batu istinja syaratnya yang pertama suci. Kalau batu najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian syarat yang kedua, batu ini harus bisa menghilangkan kotoran. Apabila tidak bisa menghilangkan kotoran seperti misalkan sudah hancur, ya, batunya sudah menjadi hancur kayak debu, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga syaratnya ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan. Apabila batu itu batu mulia, batu terhormat misalkan, maka tidak juga bisa digunakan untuk bersuci. Ini bukan hanya tertentu pada batu-batu saja, ya. Jadi yang lain itu bisa seperti tisu, itu bisa juga digunakan untuk bersuci mengganti posisi batu, ya. Seperti apa yang muhtaram, yang dimuliakan? Kutubil ilmi syar'i wa alatihi, seperti kitab-kitab ilmu syariat. Jadi masa bersuci menggunakan kitab, ya, menggunakan kitab fikih itu kan agak pantas. Dan juga seperti makanan tidak bisa mengganti posisi batu digunakan untuk bersuci. Dan juga
bagian dari anggota manusia ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ini yang sudah disebutkan tadi adalah media-media yang bisa digunakan untuk bersuci. Ammal awani wal ijtihad alladhi huwa badhlul majhud fi tahsilil maqsud famin wasailil wasail. Ammal awani, adapun wadah-wadah ya. Kalau wadah-wadah yang digunakan untuk bersuci, misal gayung ya. Kalau kita kan ingin wudu ya, wudunya pakai apa? Pakai air. Loh, airnya dari mana dapat air? Ya ambillah. Dari mana kita dengan cara apa kita mengambil air? Ya pakai gayung lah, atau pakai timba kalau Anda ingin wudhu di sumur. Nah, jadi semacam timba dan gayung ini termasuk bagian dari apa kalau kita masukkan pada thaharah wal ijtihad. Seperti contohnya kita ingin cari air ya, kita ingin cari air, atau kita ingin kita bingung mana arah kiblat, maka kita harus ijtihad. Apa ijtihad? Alladzi, yang mana ijtihad tersebut adalah badlul majhud, yaitu mengorbankan semua kemampuan fi tahsilil maqsud, dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi mengeluarkan semua pengorbanan untuk sampai pada sesuatu yang kita inginkan. Coba misalkan kita punya 2 air nih ya, satunya najis, satunya tidak. Maka apa kita bisa langsung tayamum? Tidak, kita harus ijtihad terlebih dahulu mana kira-kira ini yang najis dan mana yang kira-kira ini yang suci. Nah, ijtihad yang seperti ini ya, pengorbanan yang Anda berikan seperti ini untuk menemukan mana yang suci, mana yang tidak, itu kalau kita masukkan pada bab thaharah, itu termasuk dari bagian apa? Jadi timba dan gayung dan alat-alat yang bisa digunakan untuk mengambil air itu termasuk dari bagian yang mana? Kata musannif, awani, wadah-wadah yang digunakan untuk wudu, wadah-wadah yang digunakan untuk adus dan semacamnya, ini termasuk dari bagian apa? Ijtihad atau pengorbanan, memberikan pengorbanan untuk menemukan mana yang suci, mana yang tidak, atau ijtihad. Ini termasuk dari bagian apa? Famin wasailil wasail, ini termasuk dari wasilah-wasilah. Jadi perantaranya suatu perantara. Jadi wudhu kan perantara untuk sholat ya, perantara kita bisa sholat. Dan gayung merupakan perantara untuk kita bisa wudhu. Berarti gayung termasuk dari perantara. Paham? Wal maqasid, kita katakan tadi bahwasanya thaharah atau bersuci ini punya maqasid, punya tujuan dan juga punya perantara. Kalau tujuan dari thaharah adalah yang pertama wudu. Ya, kenapa kok kita ngambil air? Ya bisa wudu, wal ghusl dan mandi besar, tayamum dan juga tayamum, wa izalatun najasah dan menghilangkan najis. Jadi air bisa digunakan untuk wudu, ya bisa digunakan untuk mandi, wa izalatun najasah dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Debu bisa digunakan untuk bersuci juga ya, ketika ada najis anjing dan atau babi ya, juga bisa digunakan untuk bertayamum. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.